Pada abad ke-14, Asia Timur berada dalam bayang-bayang kekuasaan Mongol. Selama hampir satu abad, kekaisaran raksasa yang dibangun oleh Genghis Khan telah menancapkan kekuasaan di daratan Cina melalui dinasti Yuan. Para kaisar Mongol memerintah dari kota megah yang kelak dikenal sebagai Beijing. Namun bagi banyak rakyat Tiongkok, kekuasaan Mongol terasa seperti pemerintahan asing. Pajak tinggi, kelaparan, korupsi, pemberontakan kecil mulai muncul di berbagai daerah. Di desa-desa miskin, rakyat berbisik tentang perubahan yang akan datang. Dan dari salah satu desa paling sederhana di Provinsi Anhui, seorang anak yatim kelak akan mengguncang sejarah Asia. Namanya Xu Yuanzhang. Ia lahir dalam kemiskinan yang hampir tak terbayangkan. Keluarganya adalah petani kecil. Kelaparan sering datang lebih cepat daripada panen. Ketika wabah dan kelaparan melanda pada tahun 1340-an, hampir seluruh keluarganya meninggal. Xu Yuanzhang yang masih remaja tidak memiliki apapun. Ia menjadi pengemis, kemudian menjadi seorang biksu. Di biara kecil, ia belajar membaca, menulis, dan memahami dunia yang jauh lebih besar dari desa tempat ia dilahirkan. Namun bahkan biara itu pun akhirnya hancur akibat kekacauan perang. Maka Xu Yuanzhang kembali ke jalan. Dan di tengah kekacauan itu, takdir mulai memanggil. Tahun 1350-an, kekuasaan dinasti Yuan mulai retak. Salah satu pemberontakan paling kuat adalah Gerakan Serban Merah, kelompok militan yang bercampur antara agama, rakyat miskin, dan tentara pemberontak. Xu Yuanzhang bergabung. Pada awalnya ia hanyalah prajurit biasa. Namun satu hal segera terlihat jelas. Ia memiliki bakat kepemimpinan yang luar biasa. Ia disiplin, ia cerdas, dan yang paling penting, ia memahami penderitaan rakyat. Dalam sebuah rapat rahasia para pemberontak, seorang pemimpin bertanya, "Siapa di antara kalian yang berani memimpin pasukan menyerang kota Haosu?" Ruangan itu hening. Kemudian Xu Yuanzhang maju. "Aku akan melakukannya." Beberapa orang tertawa melihat mantan pengemis itu. Namun serangan tersebut berhasil. Dari kemenangan kecil itu, karir militernya melesat cepat. Xu Yuanzhang bukan hanya kuat dalam perang, tetapi juga cerdik dalam politik. Ia mulai merekrut para sarjana Konfusianisme, para mantan pejabat Yuan, bahkan pedagang kaya. Ia membangun sesuatu yang lebih dari sekadar pemberontakan. Tahun 1368, pasukan Xu Yuanzhang bergerak menuju ibu kota Yuan. Kota besar itu jatuh. Kaisar Mongol terakhir dari dinasti Yuan melarikan diri kembali ke Mongolia. Kekuasaan Mongol di Tiongkok berakhir. Di kota Nanjing, Xu Yuanzhang naik tahta. Ia mengambil gelar Hongwu Emperor, Kaisar Hongwu. Inilah awal dari dinasti Ming. Kata Ming berarti cahaya terang. Simbol kebangkitan Tiongkok setelah hampir satu abad kekuasaan asing. Dalam pidato penobatannya, Kaisar Hongwu berkata kepada para pejabatnya, "Aku berasal dari rakyat miskin. Aku tahu penderitaan mereka. Jika kekaisaran ini gagal melindungi rakyatnya, maka tahta ini tidak layak berdiri." Dan ia benar-benar serius. Hongwu bukan hanya penakluk, ia adalah pembangun. Ia mereformasi seluruh struktur negara. Sistem pajak diperbaiki, tanah pertanian didistribusikan ulang kepada petani. Korupsi dihukum dengan sangat keras, kadang terlalu keras. Ia sangat curiga terhadap pejabatnya sendiri. Dalam satu penyelidikan besar terhadap korupsi, ribuan pejabat dihukum mati. Namun di sisi lain, stabilitas ekonomi mulai kembali. Pertanian berkembang, irigasi diperbaiki, cadangan pangan negara dibangun. Militer juga direorganisasi dengan sistem yang unik. Setiap keluarga militer harus menyediakan tentara secara turun-temurun. Tujuannya sederhana, menciptakan tentara besar tanpa membebani negara. Pada masa ini pula,
Kaisar Hongwu memulai proyek-proyek raksasa. Salah satunya adalah memperkuat kembali benteng besar yang pernah dibangun dinasti-dinasti sebelumnya. Benteng yang kelak dikenal sebagai Tembok Besar China. Setelah Hongwu wafat pada tahun 1398, kekaisaran tidak langsung tenang. Perebutan kekuasaan terjadi di antara keluarga kerajaan. Salah satu tokoh paling ambisius adalah putra Hongwu, Yongle Emperor. Ia merebut tahta setelah perang saudara yang dikenal sebagai Perang Jingnan. Setelah menjadi kaisar, Yongle melakukan sesuatu yang akan mengubah wajah Tiongkok selamanya. Ia memindahkan ibu kota ke Beijing. Di sana ia memerintahkan pembangunan kompleks istana terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, puluhan ribu pekerja bekerja tanpa henti. Kayu raksasa didatangkan dari hutan jauh. Batu besar diangkut dari tambang. Hasilnya adalah kota istana yang megah. Forbidden City, lebih dari 9.000 ruangan. Gerbang merah besar, atap emas yang berkilau di bawah matahari. Disinilah para kaisar Ming akan memerintah selama berabad-abad. Namun kejayaan dinasti Ming tidak hanya berada di daratan. Ia juga berlayar di lautan. Yongle Emperor memiliki visi yang luar biasa. Menunjukkan kekuatan Tiongkok kepada seluruh dunia. Untuk itu ia menunjuk seorang laksamana legendaris. Namanya Zheng He. Zheng He adalah seorang kasim muslim yang lahir di Yunan. Namun bakatnya dalam diplomasi dan militer membuatnya dipercaya oleh kaisar. Ia memimpin armada laut terbesar yang pernah dilihat dunia pada abad ke-15. Ratusan kapal, beberapa di antaranya berukuran raksasa, kapal harta treasure ships yang panjangnya lebih dari 100 meter. Armada ini berlayar dari pelabuhan Nanjing. Tujuannya bukan penaklukan, tetapi diplomasi. Perjalanan Zheng He mencapai berbagai wilayah. Asia Tenggara, India, Timur Tengah, hingga pantai Afrika. Di pelabuhan-pelabuhan asing, utusan Ming membawa hadiah sutra, porselen, dan emas. Sebagai balasan, para penguasa lokal mengirim upeti ke Tiongkok. Dalam sebuah catatan perjalanan, Zheng He berkata kepada para kaptennya, "Kita bukan datang untuk menaklukkan dunia. Kita datang untuk menunjukkan bahwa dunia sudah mengenal Kaisar Ming." Di kota-kota pelabuhan Asia, nama Tiongkok mulai disegani. Pada abad ke-15 dan ke-16, dinasti Ming mencapai puncak kejayaannya. Penduduk Tiongkok menjadi yang terbesar di dunia. Pertanian berkembang pesat. Salah satu komoditas paling berharga adalah porselen. Barang keramik putih dengan hiasan biru yang diproduksi di kota Jingdezhen menjadi barang mewah di seluruh dunia. Pedagang dari Timur Tengah hingga Eropa mencarinya. Sutra, teh, dan porselen Tiongkok menjadi simbol kemewahan global. Perdagangan berkembang melalui jalur laut dan darat. Sementara itu, sistem administrasi Ming menjadi salah satu birokrasi paling kompleks di dunia. Pejabat negara dipilih melalui ujian yang sangat sulit. Sistem ini didasarkan pada ajaran Konfusius. Hanya mereka yang benar-benar terdidik yang bisa memerintah. Di mata banyak negara Asia, Tiongkok bukan sekadar kerajaan. Ia adalah pusat peradaban. Namun tidak ada kekaisaran yang abadi. Setelah masa Yongle, armada Zheng He dihentikan. Pemerintah mulai lebih fokus pada pertahanan darat. Ancaman dari utara, suku-suku Mongol, kembali meningkat. Benteng diperkuat. Sebagian besar bagian modern dari tembok besar China sebenarnya dibangun pada masa dinasti Ming. Di dalam negeri, korupsi mulai kembali. Para kasim istana memperoleh kekuasaan besar. Intrik politik merajalela di dalam Forbidden City. Para pejabat saling menjatuhkan. Sementara itu, dunia di luar Tiongkok mulai berubah. Pedagang Eropa mulai datang. Salah satunya adalah bangsa Portugis yang akhirnya memperoleh izin berdagang di wilayah yang kelak menjadi Makau.
Dunia perlahan menjadi lebih global, dan dinasti Ming harus beradaptasi. Pada abad ke-17, masalah semakin menumpuk. Banjir, kelaparan, pajak berat, pemberontakan petani muncul kembali. Salah satu pemimpin pemberontakan adalah Li Zicheng. Pasukannya berkembang pesat karena banyak rakyat yang putus asa. Tahun 1644, pasukan Li Zicheng mencapai Beijing. Di dalam kota, kaisar terakhir dinasti Ming menghadapi kenyataan pahit. Namanya Chongzhen Emperor. Ia berdiri di taman istana. Api pemberontakan terlihat dari kejauhan. Ia berkata kepada pelayannya, "Aku telah berusaha menyelamatkan negeri ini, tetapi langit tidak berpihak padaku." Beberapa jam kemudian, Kaisar Chongzhen menggantung dirinya di sebuah pohon di bukit belakang istana. Dinasti Ming runtuh, namun kisah Tiongkok belum berakhir. Setelah kejatuhan Ming, kekuasaan Tiongkok jatuh ke tangan dinasti Qing. Namun warisan Ming tetap hidup. Kota Beijing masih berdiri megah. Forbidden City masih menjadi simbol kekuasaan. Porselen Ming tetap menjadi harta seni dunia. Dan tembok besar yang diperkuat oleh mereka masih membentang ribuan kilometer. Dinasti Ming adalah masa ketika Tiongkok menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Sebuah kekaisaran yang ekonominya menggerakkan perdagangan Asia. Armada lautnya menjelajah samudera. Budayanya mempengaruhi seluruh wilayah sekitarnya. Dari seorang pengemis yatim bernama Zhu Yuanzhang, lahirlah sebuah kekaisaran yang menguasai Asia. Dan meskipun dinastinya telah lama berlalu, gaung kejayaan itu masih terdengar dalam sejarah. Di balik tembok merah Forbidden City, di sepanjang batu-batu tembok besar, dan di setiap porselen biru putih yang pernah berlayar melintasi samudera. Itulah kisah tentang kekaisaran yang menguasai Asia.